Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini dalam kegiatan review kita, supaya tidak menumpuk ya. Setelah Lebaran nanti saya akan mereview materi-materi yang sudah kita diskusikan melalui WAG, melalui Zoom ini, supaya kalian juga bisa mengansur gitu ya, untuk menonton ulang atau memahami kembali materi yang sudah kita diskusikan di WA grupnya. Ada 3 materi sebenarnya yang perlu kita evaluasi, kita review gitu ya, yaitu materi tentang kepuasan dan komitmen kerja, kemudian materi tentang komunikasi organisasi, dan leadership atau kepemimpinan. Saya ansur dulu untuk kepuasan dan komitmen kerja. Mudah-mudahan besok atau lusa sudah bisa kita review lagi materi tentang komunikasi organisasi. Oke, berbicara tentang kepuasan dan komitmen kerja ini sebenarnya kita sudah masuk pada ranah-ranah yang sifatnya attitude gitu ya. Sifatnya adalah sesuatu yang menjadi pilihan pegawai, sesuatu yang dikembangkan oleh pegawai, aspek psikologis yang bukan sekedar mereka mampu gitu ya, mampu melakukan sesuatu, tuntas melakukan sesuatu, tapi lebih ke bagaimana sikapnya terhadap keberadaannya di dalam sebuah organisasi. Ya. Lalu kenapa kemudian perusahaan harus peduli dengan sikap karyawan terhadap organisasinya? Apakah si karyawan ini puas, tidak puas? Apakah dia terikat atau tidak terikat? Apakah dia akan berkomitmen atau tidak? Apakah intensitas offernya tinggi atau tidak? Ini menjadi suatu hal yang juga dipertanyakan. Kenapa kita penting untuk mengurusi hal ini, gitu ya? Ternyata banyak sekali sikap yang terkait dengan pekerjaan yang sudah dipelajari oleh psikolog. Tapi ada 2 hal umum ini gitu ya yang kemudian perlu dipelajari sehingga fungsi kita sebagai bagian SDM di sebuah organisasi itu bisa lebih terasa gitu ya. Nah, ada 2 hal umum yang dipelajari yang terkait dengan kepuasan kerja dan bagaimana kemudian mengorganisasi komitmen karyawan. Kepuasan kerja dan mengorganisasi komitmen karyawan itu berbeda gitu ya. Karena antara kepuasan kerja dan performa itu bisa jadi tidak konsisten terhadap orang atau pekerjaan. Sangat fluktuatif, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, sangat ya tidak stabil gitu ya, tergantung dengan kondisi yang ada dan bagaimana kemudian hal-hal yang melekat pada diri individu itu sendiri ya, bisa jadi kepribadiannya, bisa jadi kemudian latar belakangnya dan lain sebagainya. Nah, melalui hubungan antara kepuasan kerja dan organisasi komitmen ini juga akan terkait dengan kehadiran karyawan ke kantor, performa karyawan, kemudian kedisiplinan karyawan terkait dengan keterlambatan, atau mungkin dalam tanda kutip pengkhianatan karyawan yang kemudian mencoba-coba untuk mencari perusahaan lain padahal dia masih digaji oleh perusahaan itu ya. Dalam tanda kutip mungkin pihak manajemen akan menganggap itu sebuah pengkhianatan ya.
Dan penting gitu ya untuk memperhatikan bahwa ada juga banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana perilaku kerja dari karyawan itu sendiri. Ya, ini seperti yang disampaikan oleh Judge et al. Tahun 2001. Lalu, apa penyebab karyawan ini bisa puas dan komit dengan pekerjaannya? Setidaknya ada 3 aspek ya, motivasi untuk mengorganisasi komitmen menurut Meyer dan Allen 1997 gitu ya. Ada 3 motivasi. Yang pertama adalah komitmen efektif, kemudian ada komitmen lanjutan, dan komitmen normatif. Komitmen efektif itu adalah karyawan ingin tetap pada organisasinya, dia peduli tentang organisasinya, dan berkeinginan untuk mengerahkan usahanya untuk kepentingan organisasi itu sendiri. Jadi memang muncul dari dalam dirinya, ya, keinginan untuk tetap berada di dalam organisasi. Sementara komitmen lanjutan setelah itu adalah sejauh mana si karyawan ini percaya bahwa mereka harus tetap dengan organisasinya karena waktu, biaya, dan usaha yang mereka berikan atau kesulitan yang akan mereka dapatkan ketika mereka mencari pekerjaan lain. Dia sudah mulai berpikir agak ribet kayaknya kalau saya cari pekerjaan lagi gitu ya, karena saya udah jor-joran untuk organisasi ini. Waktu saya sudah di sini, saya akan mulai karir dari awal lagi, gitu ya. Jadi lebih baik saya bertahan saja di sini, gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah komitmen normatif, yaitu sejauh mana karyawan merasa berkewajiban kepada organisasi tersebut akibat dari pekerjaan tersebut, dia harus tinggal di organisasinya. Misal, dia sudah dapat banyak training dari perusahaan, dia sudah disekolahkan oleh instansinya, jadi akhirnya dia merasa terikat karena sifat balas budi, karena dia berkewajiban untuk menyelesaikan gitu ya tanggung jawabnya yang ada di sana karena dia sudah berutang kepada perusahaan, bisa jadi seperti itu gitu ya. Jadi ada 3 hal ini, yang menjadi penyebab. Ada komitmen afektif karena dia memang merasa peduli, ya memang dari dalam dirinya sendiri ingin berusaha untuk berjuang bersama-sama dengan organisasi. Kemudian ada komitmen lanjutan, memang karena dia merasa bahwa dia sudah menghabiskan waktu, energi, dan biaya untuk tetap berada di perusahaan tersebut dan memikirkan mungkin akan sulit gitu ya ketika dia memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan lain. Dan yang terakhir komitmen normatif adalah ketika dia merasa berkewajiban dan berhutang gitu ya kepada perusahaan atau organisasi yang karena hutang tersebut gitu ya dia harus tinggal atau tetap apapun yang terjadi tetap berada di organisasinya. Apa yang kemudian menjadi perbedaan individual yang kemudian mempengaruhi kepuasan kerja? Ya, ada banyak faktor ya yang mempengaruhi perbedaan individu terkait dengan kepuasan kerjanya. Yang pertama adalah genetic preposition, genetic predisposition. Nah, ada banyak penelitian yang melihat keterkaitan antara faktor genetik dengan kepuasan kerja, ya. Nah, Harvey dan teman-temannya melakukan penelitian yang mendapatkan hasil bahwa kira-kira 30% dari kepuasan kerja dapat dijelaskan oleh faktor genetik. Ini dikutip oleh Illes dan Judge tahun 2003. Ternyata temuan tersebut tidak tentu berarti bahwa ada gen kepuasan kerja, bukan seperti itu, tapi sebaliknya ada ciri yang terwarisi seperti efektivitas negatif atau kecenderungan untuk mempunyai emosi negatif seperti takut, adanya permusuhan dan
emosi gitu ya, marah gitu ya. Ini terkait dengan kecenderungan kita untuk puas atau tidak puas terhadap sesuatu termasuk pekerjaan. Jadi ada orang, kalian akan ketemu orang-orang gitu ya, yang isinya ngeluh aja. Pernah nggak sih ketemu sama teman tuh isinya ngeluh? Ternyata ketemu sama ibu, sama bapaknya, kakaknya, adiknya, kayak gitu juga gitu. Nah, ini yang dimaksud oleh Arve, bukan berarti ada gen pengeluh gitu ya, bukan berarti ada gen yang serba tidak puas, bukan seperti itu, tapi bagaimana trait-nya yang diturunkan, diwarisi oleh keluarganya gitu ya, itu mempengaruhi bagaimana dia berespon terhadap lingkungan. Dan itu pasti ada kemiripan. Ya, mau bagaimanapun kita memang ada perbedaan individual, tapi akan ada kemiripan dalam hal emosional, kemudian kecemasan, ketakutan, itu memang ada diwarisi ke generasi ke bawahnya. Jadi ada orang-orang yang memang seperti itu, dari keluarganya memang punya kecenderungan seperti itu, akhirnya ketika dia masuk organisasi, dia memang orangnya cenderung seperti itu. Ya, jadi memang dipengaruhi oleh faktor keluarga juga gitu ya, atau genetik. Dan kemudian ada core self evaluation. Judge, Locke, dan Durkheim 1997 mempunyai hipotesis bahwa 4 variabel kepribadian berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk puas terhadap hidupnya maupun pekerjaannya. 4 variabel seseorang berhubungan dengan kecenderungan untuk dia bisa puas terhadap hidupnya maupun pekerjaannya. 4 variabel tersebut adalah kestabilan emosi, self-esteem, self-efficacy, dan kontrol, ya, kontrol dirinya. Kestabilan emosional ya lebih ke ketenangan emosi ketika menghadapi situasi yang sifatnya tidak menguntungkan atau merasa terancam gitu ya. Self esteem adalah keberhargaan diri, self efficacy adalah perasaan sanggup atau perasaan mampu untuk menguasai lingkungan atau sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan ya. Jadi self efficacy ini adalah semacam kepercayaan diri kita bahwa kita bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan kontrol eksternal atau rasa atau kemampuan untuk kita bisa mengontrol situasi atau bisa mengontrol kondisi lingkungan di sekitar kita. Nah, orang-orang yang dengan indeks kestabilan emosi yang bagus, self esteem yang bagus, self efficacy yang bagus, dan kontrol diri eksternal yang juga bagus, ini akan cenderung lebih bisa puas terhadap pekerjaan ataupun hidup mereka, ya. Dan biasanya self efficacy bagus, kestabilan efficacy, self efficacy bagus, kestabilan emosi bagus, kemudian kontrol diri eksternal juga bagus. Ini akan cenderung mudah puas asalkan dia punya self esteem yang tinggi dan mau berkompetisi, mau mengupgrade diri atau berkompeten gitu ya, beremosi stabil dan percaya bahwa mereka mempunyai kontrol diri terhadap hidup mereka. Jadi memang ada kapasitas individu di sana ya, kapasitas yang terkait dengan core self evaluation. Bagaimana kita mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, ini penting sekali. Ini psikologis banget sifatnya gitu ya. Jadi bagaimana kita mengevaluasi apa yang melekat pada diri kita, kompetensi kita, kemampuan kita, keyakinan kita terhadap diri kita itu mempengaruhi bagaimana kita berespon terhadap lingkungan. Ya. Kalau kita bisa menjaga emosi dengan baik, dengan stabil, kemudian kita punya keyakinan bahwa kita sanggup mengerjakan pekerjaan tersebut, tidak pesimis, tidak rendah diri gitu ya, dan kita juga punya kepercayaan kuasa untuk bisa mengontrol lingkungan, maka dengan self esteem yang baik, rasa berharga diri kita yang tinggi terhadap diri kita mempercayai dan kita puas menjadi diri kita sendiri, maka kita akan berespon lebih positif terhadap lingkungan. Sehingga ketika kita ada dalam setting pekerjaan, kita akan lebih cenderung bisa merasa puas dengan pekerjaan yang kita lakukan. Ya, jadi evaluasi terhadap diri dan lingkungan menjadi lebih positif, gitu ya. Nah, berikutnya itu adalah culture. Pada studi
di beberapa negara ada temuan bahwa beberapa negara, ada negara-negara tertentu yang masyarakatnya itu cenderung punya level kepuasan tinggi terhadap pekerjaannya. Dan ini pernah dilakukan oleh FDS Internasional tahun 2007 yang menyatakan bahwa pegawai di United Kingdom dan Irlandia memiliki level tertinggi kepuasan kerja sebesar 57 poin. Diikuti kemudian di Amerika 40 poin dan yang terakhir di Asia. Di Amerika 50 poin, di Asia 43 poin. Jadi orang-orang Asia itu cenderung tidak puas dengan pekerjaannya dibandingkan dengan di bagian barat sana. Ya ini temuannya. Ya kalau kalian ingin tertarik meneliti lebih lanjut ya silakan gitu ya. Tapi ini karena belum ada ininya. Duduk dulu. Kebalik lagi nih, Zah. Karena belum ada studi lanjutan terkait dengan hal ini, maka penelitian ini masih digunakan, gitu ya. Benar nggak ya? Ya, bisa jadi, ya bisa jadi. Saya tidak tahu. Karena lingkungan dan kondisi kerjanya juga di setiap negara itu beda-beda ya, budayanya juga beda-beda, ya budayanya juga beda-beda, sehingga itu juga mempengaruhi kepuasan dan komitmen kerja dari si pegawainya. Bentar ya. Bentar saya interupsi sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada intelligence. Intelligence ini intelijensi ya ada banyak ini ya kontradiksi atau kontroversi terkait dengan pengaruh intelijensi pada semua aspek kehidupan gitu ya, dan pada kalau kajian dengan psikologi biasanya selalu akan dikaitkan apapun itu gitu ya, dimanapun itu selalu dikaitkan dengan ada nggak sih pengaruh intelijensi. Dan ternyata studi dari Ganzard menyarankan bahwa pegawai yang cerdas itu memiliki kepuasan kerja yang lebih sedikit atau lebih rendah daripada pegawai yang kurang cerdas dalam pekerjaan yang tidak rumit. Nah, di pekerjaan yang rumit hubungan antara intelijensi dan kepuasan menjadi tidak berarti. Dan ini memang saya buktikan juga gitu ya. Saya kalau hire administrasi dengan pekerjaan yang sederhana saja, dia input data aja, saya nggak akan cari yang IQ-nya terlalu tinggi. Karena mereka biasanya banyak protes, karena mereka butuh berekspresi mengembangkan potensinya. Ketika dia di-hire untuk posisi yang sifatnya sederhana, sebaiknya kita juga pilih orang yang juga nggak neko-neko gitu, karena jadinya ribet loh, maintain karyawan itu ribet sekali loh. Nanti kalian akan cobain jadi di SDM gitu ya, di bagian HRD, bahwa maintaining karyawan itu ternyata rumit gitu. Jadi kalau saya karyawan dan neko-neko, banyak bacot dan segala macam, itu yang ribet itulah bagian HRD-nya gitu. Jadi pintu awalnya itu adalah rekrutmen. Di awal kita sudah harus tahu kita butuhnya kualifikasinya apa, dan kira-kira tugasnya nanti seperti apa. Kalau tidak terlalu rumit, orang-orang dengan IQ middle itu mungkin sudah cukup gitu ya. Jangan pula di bawah rata-rata karena nanti akan menyulitkan diri sendiri gitu ya. Kalau di bawah rata-rata nanti dia pas di hire-nya, pas ditempatkannya pemahaman instruksinya jadinya nggak bagus juga. Dia nggak paham-paham, kita yang sulit untuk melatihnya. Tapi kalau seandainya dia tugasnya hanya sederhana, nggak perlu juga kita meng-hire orang yang IQ-nya superior. Karena dia akan banyak tuntutan, dia akan cenderung tidak puas dengan pekerjaannya karena pekerjaannya akan sangat monoton, sementara dia punya potensi lebih ya. Maka orang IQ superior ini sebaiknya juga mungkin bisa kita hire untuk posisi yang sifatnya planning, organizing, monitoring dan lain sebagainya yang sifatnya tidak hanya administratif. Karena kalau dia hanya administratif, turnover-nya akan tinggi. Sebentar dia keluar gitu ya, karena dia nggak puas dengan kondisi pekerjaan dan organisasinya gitu. Jadi untuk pekerjaan sifat sederhana
kita sebaiknya hire juga yang IQ-nya juga middle aja cukup gitu ya, tidak terlalu tinggi karena nanti akan menyulitkan diri sendiri kita sebagai pengelola SDM. Nah, genetic predisposition, core self evaluation dan intelligence ini bisa kita ukur dengan tes psikologi dan wawancara, FGD dan lain sebagainya yang disediakan dalam proses rekrutmen. Ya, sementara culture ini baru itu evaluasinya secara menyeluruh di dalam organisasi gitu ya. Jadi kita bisa tenang ketika pegawai kita juga merasa puas dan mereka berkomitmen sehingga turnover-nya menjadi tidak tinggi. Turnover adalah karyawan keluar masuk gitu ya, karyawan keluar masuk, resign, rekrut lagi. Kalau kita di bagian HRD dan tugas kita salah satunya adalah rekrutmen, karyawan yang keluar masuk ini atau turnover yang tinggi ini itu benar-benar PR banget dan pekerjaan tambahan. Jadi kita nggak bisa ngerjain hal lain kalau kita sudah sibuk dengan rekrutmen aja. Jadi memang untuk menjaganya itu adalah kita berharap bisa mendapatkan pegawai-pegawai yang cenderung bisa lebih puas dengan perusahaan sehingga tidak terfikir gitu ya untuk keluar masuk atau memang sudah punya komitmen secara afektif untuk dia berjuang bersama-sama dengan perusahaan. Gitu. Jadi akan lebih enak mendapatkan karyawan seperti itu ketimbang yang pemikirannya keluar masuk gitu ya. Bentar coba terus keluar lagi. Itu kan sebenarnya setiap karyawan masuk ke rekrutmen itu cost juga ya. Baru 3 bulan baru kita training, tahu udah pindah lagi ke perusahaan lain, kompetitor lagi. Itu kan sebenarnya nggak bagus buat perusahaan. Oke, pertanyaan keduanya adalah, are employees satisfied with other aspect of their life? Apakah karyawan puas dengan aspek lain dalam kehidupan mereka? Judge et al. 98 menyebutkan bahwa ada teori yang tidak hanya tentang kepuasan kerja itu konsisten terhadap waktu, tapi sejauh mana seorang puas terhadap semua aspek kehidupannya. Selanjutnya orang-orang yang puas terhadap pekerjaannya cenderung puas dalam hidupnya. Karena kita bekerja itu menghabiskan waktu hampir separuh dalam kehidupan kita, maka sangat besar kepuasan kerja ini mempengaruhi kepuasan kehidupan individu secara umum. Ya. Apalagi kita sudah ada di tahap pembentukan karir. Memang kita sudah tugas perkembangannya itu adalah membangun karir. Jadi ketika kita bisa mendapatkan kepuasan dari pekerjaan, maka otomatis tugas perkembangan kita juga terpenuhi. Dan itu kemudian berpengaruh pada bagaimana atribusi kita terhadap kehidupan kita. Jadi orang yang cenderung puas, yes, itu bisa diartikan mereka kemungkinan besar juga puas terhadap kehidupannya secara umum. Nah, jadi sangat mempengaruhi. Are employees job expectation being met? Kalau seandainya tidak ada kecocokan antara kebutuhan, nilai, harapan, dan realitas dari pekerjaan, pekerja akan menjadi tidak puas dan kurang termotivasi dalam kehidupannya. Penting mendukung pentingnya daripada memastikan tidak hanya pelamar memiliki harapan pekerjaan yang realistis, tetapi bahwa janji apapun yang dibuat kepada karyawan itu harus tetap dijaga. Karena karyawan ini ya manusia biasa lah ya, ketika dijanjikan di awal dia pasti akan menuntut realisasinya nanti ketika dia sudah bergabung di perusahaan tersebut. Jadi kalau seandainya ada ketidakcocokan antara kebutuhan, kemudian nilai, harapan, dan realitas dari pekerjaan, ini sebenarnya dari awal ini karyawan kan sudah memupuk rasa tidak puas terhadap perusahaannya. Dan ini akan sangat mempengaruhi motivasinya. Maka kita sebagai orang yang ada di dalam manajemen perusahaan, sebagai bagian SDM, kita harus memastikan bahwa si pelamar yang kita hire itu punya harapan yang realistis mungkin untuk diwujudkan oleh perusahaan ketika dia sudah bergabung menjadi pegawai kita ya atau karyawan kita. Kalau enggak
ya sudah, sebaiknya jangan di-hire, jangan direkrut. Jadi kalau seandainya dia sudah punya ekspektasi yang besar dan kita sudah tahu bahwa perusahaan nggak akan mampu mewujudkan itu, lebih baik tidak di-hire. Ya, lebih baik cari pegawai yang sifatnya dia punya harapan yang sifatnya lebih realistis dan mungkin untuk diwujudkan secara bersama-sama ketika dia bergabung dengan perusahaan. Cek lagi juga apakah dia butuhnya itu company yang seperti apa dalam hidupnya. Ternyata dia itu orangnya seperti apa, match nggak gitu. Nilai-nilai yang dia pegang itu sesuai nggak dengan values-nya perusahaan. Harapan yang dia punya realistis apa enggak terkait dengan pekerjaan yang nanti akan dia emban. Ya, ini perlu diperhatikan ketika kita akan meng-hire pegawai baru, gitu ya. Is employee a good fit with the job and the organization? Ketika karyawan mempertimbangkan seberapa baik mereka cocok dengan pekerjaan dan organisasi, mereka akan mempertimbangkan sejauh mana nilai, minat, kepribadian, gaya hidup, dan keahlian mereka cocok dengan pekerjaan mereka. Hebel dan Deru 2002 percaya bahwa kecocokan pada keinginan juga penting. Kecocokan pada keinginan juga penting. Kebutuhan yang cocok adalah sejauh mana reward gaji dan keuntungan yang diterima oleh karyawan dianggap konsisten dengan usaha dan performa mereka. Karyawan yang merasa cocok dengan organisasi, pekerjaan, rekan kerja, dan atasannya cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka, mengidentifikasi diri dengan organisasi, memilih bertahan di organisasi, punya performa yang lebih baik, dan menjadi bagian dari perilaku organisasi. Ya, jadi ketika karyawan mempertimbangkan bahwa mereka cocok dengan pekerjaannya atau organisasinya, mereka akan mempertimbangkan sejauh mana nilai yang mereka punyai, minatnya mereka, kepribadian mereka, gaya hidupnya, dan keahlian yang mereka punya itu cocok dengan kebutuhan yang ada di organisasi. Ya. Dan ini kebutuhan yang cocok itu adalah terkait dengan reward-nya, gajinya. Sesuai nggak sama kebutuhan dia? Kalau dia digaji sekian, tertutupi nggak kebutuhannya, gitu ya. Kemudian kalau dia tetap konsisten, tetap berusaha keras untuk mencapai performa yang tinggi, kira-kira mereka diberikan insentif nggak, dapat keuntungan nggak dari mereka mengusahakan yang terbaik kepada perusahaan? Ini terkait dengan sistematika remunerasi barangkali atau penggajian yang sifatnya tambahan gitu ya, additional, bonus, insentif dan lain sebagainya. Jadi ada sistem yang harusnya mendukung sehingga karyawan yang berusaha keras dan mencapai performa yang baik itu mendapatkan keuntungan terkait dengan insentif atau bonus ya atau tambahan lainnya yang kemudian menjaga motivasi mereka untuk tetap berjuang ya di dalam organisasi. Karyawan yang merasa cocok dengan pekerjaan, dengan organisasi, dengan rekan kerja dan atasannya, mereka akan cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka. Gimana enggak gitu ya, kita setiap hari berhubungan dengan mereka. Kalau atasannya udah nggak enak, rekan kerjanya nyebelin gitu ya, orang-orang di organisasinya nggak suportif, kita nggak akan nyaman ada di perusahaan tersebut. Kita akan merasa tidak puas, ya cenderung tidak puas dan cenderung menjadi tidak komit terhadap organisasi. Ya. Dan faktor kecocokan lain yang dilihat adalah yang berhubungan dengan kepuasan kerja dan komitmen, yaitu keinginan untuk sejauh mana jadwal kerja tertentu sesuai dengan jadwal mereka yang sebenarnya. Sudah banyak penelitian yang membuktikan gitu ya, pegawai dengan jam kerja normal 8 jam sehari dari pagi sampai sore itu cenderung akan lebih puas ketimbang pegawai yang bekerja dengan shift-shiftan. Ya, karena ketika kita dihadapkan pada shift di mana kita harus tetap terbangun di malam hari ketika semua orang tidur, itu akan mempengaruhi kondisi psikis kita ya. Banyak sekali. Itulah kenapa banyak sekali pegawai-pegawai rumah sakit gitu ya, petugas-petugas kesehatan yang kemudian tidak bisa mengatur ritme ini dengan baik
ini juga mempengaruhi kesehatan mereka, aspek psikologis mereka merasa tidak puas, gampang stres dan lain sebagainya. Karena ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dari area kesehatan ini dengan sistem kerja shifting, ini ternyata adalah pekerjaan-pekerjaan dengan tingkat stres tertinggi, termasuk di dalamnya perawat, dokter, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ya kalau seandainya ya beruntunglah kalian ya, kalian kalau seandainya jadi orang psikologi, menunjang pendidikan, profesi paling banter psikolog gitu ya. Jarang sekali ya psikolog ini diberikan tugas secara shift gitu ya. Lebih banyak memang pekerjaannya jam kerja reguler saja gitu ya. Atau seandainya kalian di SDM, di bagian SDM gitu ya, dari ijazah S1 kalian kemudian masuk di bagian SDM. Bagian SDM itu juga bukan pekerja shift-shiftan gitu. Jadi dia kerjanya biasanya dari pagi dan sampai sore aja, jadi jam kerja reguler saja gitu ya. Paling banter lembur dan itu pun malam nggak sampai tidur di kantor gitu ya, kecuali kebangetan itu ya perusahaannya gitu ya. Mungkin baru dibangun atau bagaimana gitu ya. Branham 2005 percaya bahwa ada tanda tertentu pada organisasi yang harus memperhatikan yang menunjukkan ketidakcocokan pekerjaan atau karyawan. Tanda tersebut terlihat dari tidak gembira ketika pertama kali direkrut dan ketika menandatangani kontrak kerja, mulai meminta untuk sebagian tugas dikerjakan oleh perusahaan lain dan melakukan pekerjaan lain di organisasi. Jadi menurut si Branham ini ada beberapa tanda-tanda yang harus kita perhatikan ketika kita mau rekrut karyawan, ya, untuk memastikan dia tidak punya masalah dengan komitmen kerjanya nanti ketika sudah di-hire, yaitu perhatikan dia gembira nggak sih ketika diumumkan atau ketika pertama kali disampaikan bahwa dia direkrut sebagai pegawai di perusahaan tersebut. Kemudian ketika tanda tangan kontrak, ekspresinya tuh gimana gitu ya. Terus kemudian apakah baru masuk itu dia sudah mulai mengeluh terkait dengan bobot kerjanya dan meminta sebagian dari pekerjaan ini dikerjakan oleh oleh pekerja lain. Kemudian apakah dia punya pekerjaan sambilan di luar sana? Ya, kalau seandainya dia punya pekerjaan sambilan di luar sana, otomatis dia tidak fokus. Otomatis dia sudah punya harapan lebih gitu ya, apa yang dia dapatkan dan membandingkan antara pekerjaan yang di luar dengan pekerjaan di perusahaan tersebut. Are the tasks enjoyable? Apakah tugas-tugasnya menyenangkan? Ini menjadi pertanyaan bahwa banyak riset yang sudah menunjukkan bahwa karyawan yang mengatakan pekerjaan menarik, karyawan yang merasa pekerjaannya menarik itu akan cenderung lebih puas dan termotivasi dibandingkan dengan karyawan lainnya yang tidak menikmati pekerjaannya. Karena karyawan yang menganggap pekerjaan menarik sebagai faktor utama pada pekerjaan, namun lucunya atasan justru menganggap gaji dan bonus sebagai sesuatu yang terpenting untuk karyawan. Ya, ada mispersepsi gitu ya, mispersepsi. Menurut karyawan sendiri, hal yang membuat pekerjaan itu menarik adalah hal yang mempengaruhi kepuasannya terhadap pekerjaan itu adalah apakah pekerjaan tersebut menarik untuk dilakukan atau tidak. Tapi menurut atasan cenderung biasanya yang menganggap gitu ya kepuasan bawahan ini pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor bonus dan gaji gitu ya. Ya nggak salah juga sih pandangan atasan gitu ya, persepsi atasan, tapi sebenarnya yang utama itu pada karyawan itu bukan itu, tapi lebih ke pekerjaannya menarik apa enggak. Ada banyak orang yang gajinya nggak terlalu bagus, tapi karena dia in charge di sana dan dia senang sesuai dengan minatnya gitu ya, hobinya gitu, dan kompetensi yang dia punya, akhirnya dia bertahan juga dan punya komitmen yang tinggi kepada perusahaan gitu ya. Apalagi didukung, gaji dan bonus menjadi faktor pendukung saja gitu ya. Ketika sudah pekerjaannya menarik, ternyata gaji dan bonusnya juga sesuai, ya sudah, jadilah itu ya, tetap berada di perusahaan tersebut. Do employee enjoy working with supervisors and coworkers? Dia senang bekerja dengan supervisor dan bawahannya. Penelitian mengindikasikan bahwa orang yang menikmati pekerjaan dengan atasan dan rekan kerjanya akan lebih puas dengan pekerjaannya. Karena gimana ya, keberadaan mereka
itu menentukan kenyamanan kita ada di perusahaan. Sama ketika kita kerja kelompok gitu ya. Kalau temannya asik, kita akan lebih senang dan barangkali grupnya atau kelompoknya di tugas mata kuliah apapun akan bertahan itu aja orangnya. Tapi kalau dia nggak asik, sedapat mungkin kita lemparkan ke kelompok lain kan seperti itu ya. Model seperti itu. Jadi kalau di perusahaan, kalau kita bekerja sama dengan orang yang kita senangi, atasnya juga menyenangkan, otomatis kita akan lebih puas dan akhirnya kita akan lebih komit untuk tetap berada di perusahaan tersebut. Tapi kalau dari atasannya udah nggak suportif, temannya nyebelin, otomatis pikiran kita, aduh, nggak mungkin menyingkirkan mereka. Yang paling mungkin itu kita lakukan adalah kita yang keluar gitu ya. Are coworker outwardly unhappy? Teori proses informasi yang disebut juga dengan teori belajar sosial menjelaskan bahwa karyawan mengobservasi level informasi dari motivasi dan kepuasan dari karyawan lain dan kemudian mengikuti level tersebut. Dengan demikian, jika karyawan, khususnya karyawan senior di organisasi bekerja keras dan berbicara positif tentang pekerjaannya, maka karyawan baru akan mengikuti perilaku tersebut dan akan menjadi produktif dan puas. Begitupun sebaliknya. Jadi, culture yang ada sebelumnya itu menentukan pembentukan dari karyawan-karyawan yang baru masuk, gitu ya. Karena sebenarnya rasa puas itu ternyata bisa nular, bisa ditularkan. Rasa puas dan tidak puas itu bisa ditularkan. Bayangkan kita masuk ke sebuah organisasi, baru masuk aja, atasannya, kemudian rekan kerja kita itu curhat tentang kondisi organisasi yang tidak ideal, kemudian mereka merasa tidak puas, kemudian mereka selalu mengevaluasi dan negatif terhadap perusahaannya, otomatis kita yang baru masuk kan terkontaminasi gitu ya, seperti itu gitu. Jadi ketika masuk ke perusahaan yang baru gitu ya, pandangan kita akan sangat dipengaruhi berdasarkan hasil diskusi kita dengan senior-senior kita yang sudah ada di sana sebelumnya, dan ini manusiawi sekali. Makanya juga di bagian HRD harus dipastikan gitu ya, men-setting karyawan puas dan tidak puas tidak hanya mengkondisikan bagaimana ketika dia direkrut, tapi juga kondisi yang ada saat ini. Karena kondisi yang ada saat ini mempengaruhi kondisi karyawan yang akan di-hire selanjutnya. Ya, seperti itu. Are rewards and resources given equitability? Salah satu faktor yang mempengaruhi atau yang berhubungan dengan kepuasan kerja dan motivasi karyawan adalah rentang persepsi karyawan bahwa mereka diperlakukan secara adil. Teori equity didasari pada premis bahwa level kepuasan kerja dan motivasi berhubungan dengan seberapa percayanya karyawan diperlakukan adil dibandingkan dengan karyawan lain. Jika karyawan percaya bahwa mereka diperlakukan tidak adil, maka dia akan mencoba merubah kepercayaannya atau perilakunya hingga situasinya itu menjadi tampak adil. Jadi kalau kita sudah mempersepsi bahwa si karyawan mempersepsi bahwa ini nggak adil nih, ini ada pilih kasih, ini ada penilaiannya tidak merata gitu ya, dan lain sebagainya, tidak diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang, kemudian juga penentuan reward dan punishment-nya juga pilih-pilih kasih gitu, maka ini akan membuat si karyawan merasa tidak puas gitu ya, dan ini akan berdampak pada komitmen kerjanya. Salah satu yang menjadi masalah utama dari teori equity dan justice meskipun dari perasaan rasional karyawan adalah mereka sulit menerapkannya. Nah, ini bergantung dari teori equity dan justice bahwa jalan terbaik untuk menjaga kepuasan akan menjadi memperlakukan mereka semua dengan adil, yang mana akan dibayar lebih adalah karyawan yang paling berkontribusi. Ya, jadi prinsip teori equity ini adalah equity ini adalah si karyawan ini diberikan tambahan sesuai dengan kontribusi yang dia berikan kepada perusahaan. Kalau dia makin rajin, performanya makin bagus, harusnya dia mendapatkan lebih banyak daripada pegawai yang tidak berbuat apa-apa, gitu ya, atau yang performanya kurang bagus. Bayangkan, gitu ya, ini yang banyak terjadi pada, mohon maaf, gitu ya, instansi pemerintahan yang sifatnya memberikan layanan publik gitu ya, akan kita banyak ketemui karyawan-karyawan yang malas bekerja gitu ya, komitmennya rendah karena dia merasa kerja nggak kerja, optimal tidak optimal, dia tidak ada penilaian, dan dia akan digaji sama saja dengan karyawan yang kemudian mencurahkan tenaga, energi, waktu gitu ya, kontribusinya kepada instansi, tetap aja dia akan digaji segitu juga. Jadi tidak ada
tidak ada faktor yang bisa memotivasi untuk dia kemudian mau memberikan kontribusi yang lebih optimal kepada perusahaan. Is there a change for growth and challenge? Untuk banyak karyawan, kepuasan kerja ini bisa berdampak pada kesempatan untuk tantangan dan berkembang. Ya, teori Maslow mengatakan bahwa kebutuhan akan berkembang dan tantangan yang dia sebut dengan self-actualization. Ya, ingat ya, teori Maslow sempat saya jelaskan di motivasi karyawan, ada level kebutuhan yang paling tinggi itu adalah self-actualization needs gitu ya. Di bawah fisiologis, kemudian ada security, rasa aman, kemudian ada belongingness, kebersamaan atau sosial, kemudian ada kebutuhan self-esteem, baru di atasnya ada self-actualization. Jadi Maslow mengatakan bahwa kebutuhan akan berkembang dan tantangan yang dia sebut ya pencapaian tertinggi yaitu self-actualization penting hanya setelah kebutuhan di bawahnya sudah terpenuhi. Untuk menolong karyawan yang mencapai kepuasan sampai dengan tahap self-actualization, maka organisasi dapat melakukan banyak hal. Yang pertama untuk memastikan bahwa fisiologisnya terpenuhi. Ini terkait dengan gaji. Bagaimana gaji yang disediakan oleh perusahaan itu bisa kompatibel dengan kebutuhan karyawan. Ya. Makanya kemudian pemerintah juga mengatur terkait dengan upah minimum regional, gitu ya. Kemudian yang kedua masuk ke security. Security adalah kepastian kerja. Ya, ketika karyawan yang menjadi karyawan tetap memiliki kepastian kerja yang lebih tinggi ketimbang karyawan yang kontrak ya. Kalau orang kontrak itu kan merasa tidak secure, apalagi kalau sudah mendekati tanggal-tanggal berakhirnya masa kontrak ini, apakah saya tetap bekerja di sini atau tidak, apakah saya akan kehilangan pekerjaan, kemudian setelah ini saya tidak punya gaji lagi, itu akan mengganggu konsentrasi kerjanya gitu ya. Jadi karyawan yang tetap itu akan punya tingkat security yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah belongingness, yaitu kebersamaan. Bagaimana kemudian dia bisa diterima oleh lingkungannya. Ketika lingkungan tadi sudah disampaikan juga ya, apakah atasan dan rekan kerjanya itu asik untuk diajak bekerja, bisa menjalin hubungan dengan baik, maka ini akan terpenuhi belongingness-nya. Dan kemudian self-esteem, bagaimana kemudian dia punya jenjang karir yang jelas, sehingga dia punya peningkatan gitu ya, peningkatan dari statusnya. Ini akan meningkatkan self-esteem-nya juga. Kalau ini sudah terpenuhi, baru bisa kita bicara tentang self-actualization. Self-actualization bicara tentang bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa berkontribusi dengan optimal, tidak lagi bicara tentang perut, tidak lagi bicara tentang kontrak, tidak lagi bicara tentang situasi kerja atau self-esteem, tapi memang kebermanfaatan dan kontribusi optimal kita terhadap perusahaan. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan ketika karyawan terkait dengan evaluasi gaji ini perlu dilakukan gitu ya, terus kemudian juga evaluasi untuk karyawan menjadi karyawan tetap harus ada mekanismenya, jangan sampai si karyawan ini 100% semuanya adalah karyawan kontrak, itu kan malah tidak bagus ya. Perusahaan akan sibuk dengan rekrutmen karena karyawan kontrak akan mencari kepastian di luar sana yang mau meng-hire dia dengan karyawan tetap. Kecuali ada mekanismenya, misalnya ada beberapa tahun nanti mereka akan dievaluasi jadi karyawan tetap, maka boleh gitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya gitu ya, yang bisa mereka lakukan ketika si karyawan terasa tidak efektif lagi dalam satu tim gitu ya, mungkin perlu dipikirkan juga tentang rotasi dan job enlargement gitu ya, atau menyelesaikan dua objek secara bersamaan gitu ya, atau peluasan kerja gitu, penambahan kerja sehingga dia tidak bosan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Ya, kalau job rotation kita hanya pindah ke pekerjaan lain gitu ya, ditukar ya. Jadi misalnya sekarang kita di bagian SDM, besok kita dirotasi ke bagian operasional dengan level yang sama. Tapi kalau job enlargement ini biasanya karyawan diberikan tugas-tugas tambahan sehingga pekerjaan tersebut
menjadi lebih menantang dan mengurangi kebosanan. Ya, job enlargement sebenarnya lebih ke penambahan kerja, gitu ya. Dan pastinya karyawan juga butuh tentang kepastian dari karirnya, gitu ya. Jadi memang perusahaan harus menyediakan jenjang karir yang jelas kepada karyawan sehingga mereka juga merasa termotivasi untuk mengejar karir sesuai dengan rutenya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah integration teori, semuanya ya, integrasi semua teori. Bagaimana cara memuaskan karyawan? Maka jawaban dari pertanyaan tersebut sangat kompleks terkait dari beberapa faktor, dan Surratt dan Harlow 1992 menemukan bahwa orang yang akan sangat puas dengan pekerjaan jika mereka memiliki pilihan untuk dipilih dari alternatif pilihan lain daripada hanya memilih satu pilihan. Jadi sepanjang tahun di pekerjaan, kejadian dan kondisi tertentu dapat terjadi dan dapat menambah atau menurunkan tingkat awal dari kepuasan yang disebabkan oleh kecenderungan pribadi. Banyak sekali teori ya yang komentar tentang hal ini, bahkan menurut teori diskrepansi, karyawan akan tetap puas dengan pekerjaan mereka jika mereka memenuhi berbagai kebutuhan, keinginan, harapan, dan nilai. Individu akan sangat bervariasi dalam kebutuhan mereka untuk hal-hal seperti pencapaian, seperti status, keamanan, kontak sosial, gitu ya. Dan ada juga teori kepuasan intrinsik dan teori karakteristik pekerjaan karyawan yang menyatakan bahwa karyawan akan semakin puas dengan pekerjaan kalau seandainya tugasnya itu menyenangkan untuk dilakukan. Dan secara keseluruhan, kepuasan dapat berdampak pada kepuasan karyawan ketika karyawan menghadapi pekerjaannya. Sementara menurut teori belajar sosial, kita akan lebih puas jika rekan kerja kita puas. Dan berdasarkan pada teori karakteristik pekerjaan dari level self-actualization dari Maslow, sedikitnya kesempatan untuk berkembang, tantangan, keanekaragaman, otonomi, dan kemajuan akan menurunkan kepuasan dari banyak orang. Jadi teori integrasi ini gabungan dari 9 teori yang sudah ada sebelumnya untuk menjelaskan apa yang menjadi penyebab dari kepuasan karyawan. Jadi memang kalau kita bicara tentang kepuasan komitmen ini salah satu variabel yang nggak ada habisnya untuk diteliti dalam setting psikologi industri dan organisasi. Karena sangat banyak teori yang berkecimpung untuk membahas terkait dengan hal ini, gitu ya. Kita perlu memahami bahwa banyak sekali teori yang berbicara tentang hal ini, dan kita bisa memilih berdasarkan kondisi yang ada. Ketika kalian sudah ada di bagian SDM, kalian bisa lihat kira-kira fenomena ini lebih cocok dijelaskan dengan teori yang mana. Apakah teori diskrepansi, apakah teori belajar, apakah teori kepuasan intrinsik, apakah teorinya Maslow, kebutuhannya Maslow, dan lain sebagainya. Ya, ini yang kemudian bisa menjadi pertimbangan untuk kalian menentukan kira-kira treatment apa yang perlu dilakukan ketika kalian tahu ternyata karyawan-karyawan yang ada di perusahaan itu cenderung tidak puas dengan perusahaan. Sampai sejauh ini ada yang mau bertanya? Ini slide kita cuman 9, tapi intinya tuh ada di sini. Karena ini teori kepuasan dan komitmen kerja itu ada di sini. Berapa orang yang masih standby bersama saya? Kayaknya nggak banyak, ikut 18 orang. Apakah semuanya menyimak? Saya mau memastikan. Apakah semuanya menyimak? Cukup memahami dari pemahaman saya atau saya kecepatan menjelaskannya? Atau kita bisa lanjut? Bisa lanjut, Bu. Lanjut ya. Nanti kalian bisa cek lagi. Kalau saya kecepatan nanti kalian bisa cek lagi ya penjelasannya dari rekamannya. Kita lanjut. Bagaimana kemudian caranya kita mengukur kepuasan dan komitmen, ya, kepuasan kerja dan komitmen. Satu isu penting yang tersisa adalah bagaimana tingkat kepuasan kerja atau komitmen karyawan ini diukur. Umumnya kepuasan kerja diukur dalam salah satu cara dari dua yang tersedia. Yang pertama, persediaan kepuasan kerja standar atau persediaan kepuasan yang dirancang khusus. Komitmen biasanya diukur melalui inventarisasi komitmen standar. Ya, kita akan lanjut menjelaskan tentang apa itu mengukur kepuasan kerja melalui persediaan kepuasan kerja standar atau persediaan kepuasan yang dirancang khusus. Dan apa itu komitmen yang diukur melalui inventarisasi komitmen standar.
Ya, ini cara mengukur standar menggunakan standar inventories, ya, mengukur job satisfaction. Metode pertama untuk mengukur kepuasan kerja ini dikembangkan oleh Kunin, yang meskipun skala ini mudah digunakan, tapi tidak lagi diberikan karena diberikan sebagian karena kekurangan yang cukup detail, tidak memiliki validitas konstruk, dan karena beberapa karyawan percaya ini sangat sederhana dan itu merendahkan skala yang paling umum digunakan saat ini, yaitu dengan indeks deskriptif JDI yang dikembangkan JDI yang dikembangkan oleh Smith, Kendall, dan Hulin tahun 1969, udah lama banget, dan terdiri dari serangkaian kata sifat yang berkaitan dengan pekerjaan dan pernyataan yang dinilai oleh karyawan. Jadi kayak semacam inventory ya, inventory, dan pertimbangannya menghasilkan nilai pada 5 dimensi pengawasan pekerjaan, gaji, kesempatan promosi, rekan kerja, dan pekerjaan itu sendiri. Ukuran serupa kepuasan kerja adalah, ini yang paling sering digunakan, Minnesota Satisfaction Questionnaire, yang kemudian dikembangkan oleh Weiss, Dawes, England, dan Lovegood tahun 1967. MSQ ini berisi 100 item yang menghasilkan skor pada 20 skala. Ya, bicara tentang kepuasan kerja ini sangat complicated banget, bayangkan skalanya sampai dan kita banyak aspek yang harus kita nilai, bagaimana respon karyawan atau pegawai terhadap pekerjaan, bentuk pekerjaannya itu sendiri, gajinya, kesempatan promosinya, rekan kerjanya, kemudian karakteristik pekerjaan itu sendiri, gitu ya. Itu dilihat penilaian karyawan terhadap semua hal itu. JDI dan MSQ ini mengukur aspek-aspek tertentu dari kepuasan kerja, dan Ironson, Smith, Benick, Gibson, dan Paul 1989 kemudian mengembangkan pekerjaan di umum dan skala yang berguna ketika sebuah organisasi ingin mengukur tingkat keseluruhan kepuasan kerja daripada aspek-aspek tertentu. Jadi yang lebih utamanya, yang lebih umumnya, aspek umumnya ini diukur oleh Benick, Gibson, dan Paul. Kemudian tahun 1996 Nagy mengkritik banyak langkah-langkah standar kepuasan kerja karena tindakan ini meminta hanya jika karyawan puas dengan aspek tertentu dari pekerjaan mereka, tapi tidak seberapa penting aspek pekerjaan itu untuk mereka. Masih berkembang sampai sejauh ini, ya, terkait dengan bagaimana mengukur kepuasan kerja. Dan ini sangat bergantung sama teori mana yang mau kalian gunakan untuk kemudian melihat kepuasan kerja ini sendiri. Ya, sementara untuk mengukur komitmen, langkah-langkah dari komitmen organisasi yang relatif singkat dan menekan aspek mirip dengan 3 jenis komitmen, yaitu komitmen afektif, kontinu, dan normatif. Ukuran yang paling umum digunakan komitmen organisasi yang dikembangkan oleh Allen dan Meyer. Ini paling banyak sekali, dan sampai sekarang kalau orang meneliti tentang komitmen organisasi harus ada teori Allen Meyer, karena memang mereka yang membumingkan teori ini ya. Melalui 24 survei item yang 8 masing-masing untuk 3 faktor afektif, kelanjutan, dan komitmen normatif. Jadi ada 8 item untuk komitmen afektif, 8 item untuk komitmen kontinu, dan 8 item untuk komitmen normatif. Totalnya ada 24 item yang kemudian akhirnya bisa melihat bagaimana komitmen karyawan terhadap organisasi. Custom design inventories, kepuasan kerja yang menggunakan persediaan dirancang khusus. Nah, keuntungan dirancang khusus ini adalah satu organisasi dapat meminta karyawan untuk memberikan pertanyaan khusus untuk organisasi mereka menggunakan salah satu persediaan standar, tidak akan memberikan informasi yang dibutuhkan. Jadi sifatnya lebih terbuka ya, lebih terbuka, si karyawan dapat menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan organisasi. Ya, tapi memang ini untuk analisisnya juga cukup rumit sih sebenarnya gitu ya, karena sifatnya sebenarnya lebih kuantitatif tapi tertulis gitu ya. Jadi habis itu baru kemudian dievaluasi secara deskriptif kira-kira bagaimana respon karyawan terhadap perusahaan ya, manajemen perusahaan. Consequences of dissatisfaction and other negative work attitudes. Bagaimana kemudian kalau karyawan nggak puas, kemudian nggak komit, efeknya apa? Ya, ternyata bisa memunculkan attitude negatif lainnya, gitu ya.
Jadi ketika karyawan nggak puas, kemudian juga akhirnya dia nggak komit, otomatis perilakunya juga nggak bagus gitu ya. Apa aja yang bisa terjadi? Yang pertama adalah absensi. Ya, karyawan yang tidak puas, merasa tidak berfungsi optimal di organisasi, mereka akan lebih besar kemungkinan untuk meninggalkan pekerjaannya daripada karyawan yang puas atau berkomitmen, ya, atau yang akan lebih besar kemungkinan untuk kehilangan. Dan ini bisa diperlihatkan dengan attendance to consequence, ya. Mereka merasa kehadiran mereka itu tidak bermanfaat, yang ngapain datang gitu ya. Mereka paling banter ya absen pulang gitu ya, benar tidak berkontribusi sama sekali kepada instansi atau perusahaan. Kemudian reward for attending terdiri dari financial incentive, time off, dan recognition program. Nah, kehadiran ini sebenarnya bisa ditingkatkan melalui penggunaan program pengakuan, ya, beberapa penghargaan dengan membayar tunjangan kehadiran, misalnya seperti itu. Nah, ini mungkin bisa menjadi motivasi ya untuk karyawan bersemangat ya untuk menjaga kehadirannya. Kemudian time off ini berarti cuti ya, atau waktu liburan untuk karyawan yang kemudian tidak mengambil cutinya harusnya diberikan apresiasi, misal dengan diberikan insentif gitu ya. Ada banyak sekali ya, tapi tidak terjadi di pegawai negeri ya. Ada banyak sekali perusahaan swasta yang sudah berkembang dengan baik, mereka bisa cuti, mereka dapat cuti dan mereka dapat uang cuti. Udahlah libur dikasih cuti tambahan. Ya, dikasih uang gitu ya, uang tambahan gitu. Atau kemudian dia nggak ngambil cutinya tapi dia dapat duit lebih besar lagi karena dia mendermakan waktunya yang harusnya dia bisa cuti untuk kepentingan perusahaan. Ada juga seperti itu. Jadi cutinya bisa diganti duit, atau cuti tapi juga sekaligus dapat duit. Juga ada seperti itu gitu ya. Itu pasti akan berpengaruh kepada kepuasan. Bayangkan siapa sih yang nggak seneng gitu ya, udah cuti dikasih duit lagi, berarti kasih duit untuk liburan gitu ya. Nah, ini banyak sekali. Tapi itu hanya perusahaan besar, tidak terjadi pada perusahaan-perusahaan kecil, apalagi instansi pemerintahan ya, karena modelnya tidak seperti itu. Recognition program ini adalah salah satu cara lain yang dapat kita lakukan untuk membuat kehadiran menjadi lebih bermanfaat melalui pengakuan dan pujian. Nah, meskipun sebenarnya program insentif tadi menjadi cara efektif untuk meningkatkan kehadiran, tapi banyak organisasi kemudian nggak pakai insentif tentang kehadiran ini, tapi mereka membuat program seperti penghargaan terhadap karyawan yang paling on time hadirnya atau yang tidak pernah libur sama sekali, bisa seperti itu. Jadi ada semacam recognition program pengakuan, program yang sifatnya memberikan penghargaan tapi tidak terkait langsung dengan insentif yang sifatnya adalah uang gitu ya. Disiplin for not attending. Absensi dapat dikurangi dengan menghukum atau mendisiplinkan karyawan yang bekerja dengan malas ya. Nah, dengan memberikan program peringatan, ya semacam surat peringatan, kemudian kalau seandainya dia masih melanggar, berarti sampai pada ancaman ketika beberapa kali berturut tidak hadir atau tidak absen, berarti dia akan bisa di PHK dan lain sebagainya. Clear policies and better record keeping. Cara lain untuk meningkatkan konsekuensi negatif dari kehilangan pekerjaan adalah kebijakan dan pencatatannya. Harus jelas ya pencatatan presensinya. Ada banyak kemudian perusahaan ingin menegaskan aturan terkait dengan presensi ini, tapi ternyata catatan presensi perusahaan itu nggak bagus. Ya. Dan akhirnya mereka tidak bisa langsung percaya bahwa kehadiran mereka pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah gitu, karena datanya nggak valid gitu. Jadi ini harus dibenerin dulu oleh perusahaan. Increasing attendance by reducing employee stress. Ya perusahaan juga harus aware melalui bagian SDM-nya terutama ya, mungkin peran kita nanti ketika di bagian SDM, bahwa stres kerja itu bisa menurunkan komitmen kerja dan kepuasan kerja. Maka semakin besar kemungkinan karyawan
stres, maka kemungkinan dia untuk mangkir kerja itu juga lebih besar gitu. Jadi kita juga harus memastikan bahwa sumber-sumber kerja yang terkait dengan tingkat bahaya, kebosanan, kelebihan beban kerja, konflik antar pegawai, buruknya praktek manajemen ini bisa mempengaruhi kinerja karyawan, bisa mempengaruhi kepuasan dan komitmen karyawan. Nah, ini harus dipastikan dulu bahwa ini tidak ada bisa diselesaikan dengan baik sehingga karyawan ini bisa menjaga motivasinya, gitu ya. Kalau seandainya kondisi ini tidak bisa dibenarkan perusahaan, jangan heran kalau kemudian perusahaan itu diisi orang-orang yang tidak puas dan punya komitmen yang rendah terhadap perusahaan karena mereka tidak merasa secure, terlalu banyak beban, mereka terlalu banyak konflik, stres dan lain sebagainya. Ya, nanti manajemen akan diribetkan sendiri dengan masalah rekrutmen, kemudian keluar, dan lain sebagainya. Belum lagi performa yang juga tidak optimal. Increasing attendance by reducing illness. Iya, karena ternyata untuk mengurangi absensi dan biaya perawatan kesehatan, maka pengusaha harus menghargai karyawan yang memiliki indeks massa tubuh, kadar kolesterol dan tekanan darah yang berada pada rentang normal, gitu ya, atau dapat diterima. Biasanya orang-orang yang dengan kondisi kesehatan yang baik ini mereka kan juga cenderung tidak gampang libur gitu ya, dan mereka lebih fit untuk pergi ke kantor setiap hari dan akhirnya juga biaya kesehatan untuk pegawai itu juga nggak tinggi gitu ya. Harus ada program juga dari perusahaan gitu ya untuk mendukung efektivitas program kesehatan untuk mengurangi masalah kesehatan pada pegawainya. Jadi sebaiknya memang perusahaan juga punya program kesehatan. Kira-kira kalau karyawan sakit supaya tidak berlarut, mereka akan memberikan tunjangan yang seperti apa? Apakah menyediakan asuransi? Apakah mengganti biaya berobat karyawan gitu dan lain sebagainya. Kalau sekarang kebanyakan menggunakan modelnya pakai BPJS gitu ya. Jadi dibayarkan dengan sistem sharing, ada dipotong dari gaji pegawai, kemudian ada yang bagian besar juga oleh perusahaan, di mana ketika karyawan sakit mereka bisa langsung berobat dengan menggunakan sistem yang ada di BPJS, misalnya seperti itu. Atau bisa jadi untuk perusahaan-perusahaan besar mereka juga menyediakan asuransi tambahan gitu ya, asuransi tambahan dengan asuransi menggunakan vendor asuransi swasta yang besar gitu ya. Kemudian mereka bisa mengklaim biaya kesehatan dan memilih sendiri dokter dan rumah sakit yang mereka percaya untuk kemudian program penyembuhannya. Reducing absentee by not hiring absence-prone employees. Orang-orang dengan ciri kepribadian tertentu akan cenderung meninggalkan pekerjaannya dibandingkan dengan orang dengan jenis kepribadian lainnya. Kovac menemukan bahwa prediktor terbaik dari kehadiran siswa dalam program psikologi umum adalah yang memiliki kepribadian kompulsif, berorientasi pada aturan, dan sementara Judge dan Marcosio dan Thorsen menemukan bahwa individu dengan sifat kepribadian conscientiousness yang tinggi dan extraversion yang rendah paling tidak mungkin untuk masuk kerja. Oleh karena itu penting untuk melakukan screening pada saat seleksi. Ini kaitannya dengan proses seleksi juga ya. Penting untuk kita lihat potensi-potensi trait individu yang kemudian berimbas pada kehadiran dan komitmen kerjanya. Ini harus benar-benar di screening dari awal, gitu ya. Jadi memastikan bahwa orang-orang yang punya kepribadian negatif yang tidak mendukung kehadiran dan komitmen kerjanya sebaiknya tidak di-hire daripada menjadi PR nanti setelah mereka bergabung dengan perusahaan. Uncontrollable absentees caused by unique events. Ya, beberapa kali karyawan akan meninggalkan pekerjaan karena keadaan yang berada di luar kendali manajemen. Contohnya cuaca buruk, upacara keagamaan, musibah yang dialami oleh pegawai, gitu ya. Dan hal yang dapat dilakukan adalah dengan mempertimbangkan aksesibilitas lokasi pabrik atau kantor. Sekalipun dalam cuaca buruk, sebagian besar karyawan menyukai pekerjaannya akan membantu menentukan tingkat kehadirannya. Jadi walau kondisinya ada banyak kondisi yang tidak bisa dikontrol oleh manajemen, gitu ya, tapi ini bisa diantisipasi yaitu dengan meningkatkan kemungkinan karyawan untuk menyukai pekerjaannya sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi yang dia miliki, gitu ya. Jadi tugas
inti ya dari HRD ini untuk melihat, mengobservasi selalu gitu ya, mengevaluasi kira-kira bagaimana karyawan ini mengatribusi dari pekerjaannya, apakah mereka enjoy atau tidak gitu ya, mereka menikmati atau tidak, mereka puas atau tidak dengan pekerjaannya, kemudian selalu dicek kehadirannya, kemudian pencapaian performanya, komunikasi dengan atasan ini perlu dilakukan secara konsisten sehingga kita bisa mengontrol gitu ya kondisi psikologis dari si pegawai ini sendiri untuk memastikan tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Karena daripada meng-hire karyawan baru, kemudian kita mulai lagi latih dari awal, kemudian kita training lagi gitu ya, kemudian adaptasi lagi, itu benar-benar pekerjaannya sebenarnya melelahkan gitu ya. Apalagi kalau nggak berhenti ya. Terus pasti ada yang salah. Jadi silakan dievaluasi. Kira-kira kenapa kepuasan dan komitmen karyawan di perusahaan ini rendah? Apa yang salah di sistem yang mana? Ini harus dievaluasi, gitu ya. Sehingga kita tahu apa yang harus diintervensi dari organisasi kita. Turnover ada post turnover, ada reducing turnover dan contradictive behavior dan lack of organization. Turnover, ada cost of turnover. Perlu kita ketahui bahwa karyawan yang keluar masuk ini menimbulkan biaya yang tidak sedikit pada perusahaan. Nah, biaya turnover ini harus ditanggung oleh perusahaan mulai dari seperti biaya iklan, biaya lowongan kerja, biaya agen perekrutan. Kalau kita pakai vendor psikologi di luar berarti psikotes lagi ya, itu kan biaya gitu ya. Kemudian kalau ada pakai referensi harus ngasih si referensinya bonus gitu ya. Biaya perjalanan rekrutmen kalau ternyata rekrutmennya keluar kota. Produktivitas menjadi menurun karena ada karyawan yang bekerja tidak sepenuh hati karena udah mau keluar dan HRD sedang mencari penggantinya gitu ya. Bertambahnya beban karyawan lain yang memilih bertahan karena karyawannya keluar, akhirnya tugasnya dititipkan ke karyawan lain. Si karyawan ini kan jadinya bertambah ya pekerjaannya. Belum lagi lembur karyawan yang menyelesaikan pekerjaan tambahan tersebut. Kemudian masuk pun karyawan baru, produktivitasnya nggak bisa langsung kita genjot gitu ya. Pasti dia rendah dulu produktivitasnya karena masih dalam masa adaptasi. Belum lagi biaya pelatihannya. Ya, jadi banyak sekali cost yang muncul ketika kita rekrut karyawan baru. Maka ada baiknya untuk berpikir untuk maintaining kepuasan dan komitmen kerja ini ketika kalian sudah masuk. Karena ini penting sekali untuk menurunkan cost dari perusahaan. Sebuah penelitian mendukung gagasan bahwa seseorang karyawan yang meninggalkan organisasi akan paling mempengaruhi kinerja organisasi ketika tingkat turnover bulanan untuk organisasinya rendah dan memiliki efek mengurangi kinerja ketika tingkat turnovernya tinggi. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menurunkan turnover ini? Langkah awal dalam mengurangi turnover adalah dengan mengenali alasan kenapa kemudian karyawan ini berhenti. Ada beberapa alasan kemudian yang mempengaruhi kenapa si karyawan ini berhenti. Yang pertama adalah alasan yang tidak dapat dihindari terkait dengan memasuki atau lulus sekolah, atau pasangan yang pindah kerja, atau kematian atau sakit parah, atau masalah keluarga. Kemudian ada alasan yang terkait dengan pengembangan promosi atau gaji yang lebih tinggi di perusahaan lain, serta peluang promosi jabatan yang rendah di perusahaan saat ini. Hal ini dapat diatasi dengan menawarkan rotasi atau peningkatan grade atau peningkatan benefit pada karyawan. Jadi memang harus ada keuntungan juga yang diberikan oleh karyawan, apresiasi kepada karyawan yang memilih untuk bertahan dan tetap memberikan kontribusi yang optimal bagi organisasi. Perusahaan bisa menawarkan apa? Kalau enggak, jangan salahkan kemudian si karyawan ini mencari peluang di organisasi lain gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Maka penting untuk organisasi mempertimbangkan orang atau organization fit ketika memilih karyawan. Ya, karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka perlu gitu ya pemenuhan segera untuk mengisi karyawan yang kosong ini gitu. Keempat, melarikan diri karena terlibat konflik dengan orang lain. Ini banyak kejadian juga karena kondisi kerjanya nggak nyaman, nggak aman, dan lingkungan kerja yang kotor, membosankan, stres kerja. Nah, membuat karyawan ini turnover-nya menjadi tinggi gitu ya. Maka
perusahaan perlu menyediakan mentor untuk membantu mengatasi karyawan dengan masalah di tempat kerja dan dapat menjadi cara untuk mengurangi turnover. Ya, pastikan kita selalu punya perpanjang tangan, mentor-mentor di setiap departemen yang akan kemudian menghandle hal-hal seperti ini, memberikan pemahaman, membantu bawahannya ketika mengalami stres gitu ya, dan menyelesaikan konflik yang mereka atasi di tempat kerja. Kemudian selanjutnya harapan karyawan terhadap gaji, kondisi kerja, kesempatan untuk kemajuan dan mudah organisasi saat diterima kerja tidak sesuai dengan realitas, sehingga karyawan ini menjadi kurang puas hasilnya dan lebih mungkin untuk meninggalkan organisasi. Nah, ini harus diatasi dengan realistic job reviews. Jadi dari awal ketika karyawan direkrut, kita sudah harus menjelaskan tentang kondisi real yang terjadi. Sehingga si karyawan ini bisa men-setting ekspektasinya ini nggak jauh-jauh dari kondisi real perusahaan. Kalau nggak, mendingan nggak usah di-hire. Kalau nggak, dia akan menjadi PR aja nanti. Gitu ya. Kalau memang ternyata dia nih, dari awal dia bilang, saya hanya mau digaji ketika gaji saya di atas 5 juta. Sementara si perusahaan tuh cuma punya standar gaji untuk pekerjaan ini 3 juta. Ya udah, mendingan nggak usah di-hire yang 5 juta ini. Karena nanti dia sudah bangun ekspektasi yang jauh lebih tinggi. Gitu ya. Kecuali memang ada negosiasi. Ya kalau ternyata minim banget, menurut kamu berapa? Oh minim saya 4 juta. Kalau 4 juta berarti udah nggak mungkin. Tapi kalau dia bilang kalau minim banget, menurut saya 2,5. Kita menyediakan 3 juta. Ini masih oke ya gitu ya. Masih oke untuk diteruskan. Tapi kalau seandainya dari awal dia sudah pasang tarif yang tinggi sekali gitu ya, better sih nggak usah dilanjutin. Daripada jadi PR kita harus replace ini karyawan gitu ya, karena dia baru sebulan 2 bulan udah ngerasa nggak puas terus langsung cus gitu ya. PR sekali untuk kita rekrutmen ulang lagi gitu ya, karena banyak cost yang tadi saya sebutkan untuk harus disediakan. Kontraproduktif behavior. Perilaku kontraproduktif dapat dipisahkan menjadi 2, yaitu mereka yang ditujukan untuk individu seperti suka nyebar gosip, bermain politik negatif, pelecehan, ketidaksopanan, dan kekerasan di tempat kerja atau intimidasi. Dan orang yang bertujuan untuk organisasi. Ya, jadi kontraproduktif ini perilakunya ada 2, ada yang individu, tembakannya ada yang organisasi. Kalau individu dia sifatnya lebih ke gosip, politik negatif untuk kepentingan dia sendiri, melakukan pelecehan, ketidaksopanan, kekerasan di tempat kerja, pelecehan dan intimidasi. Sementara kalau yang di level organisasi mulai dari pencurian dan sabotase. Nah, ini harus diantisipasi dari awal ya. Dan yang terakhir, lack of organization citizenship behavior. Karyawan yang terlibat dalam perilaku kewarganegaraan organisasi atau OCB atau perilaku sukarela untuk berjuang bersama organisasi ini lebih termotivasi untuk membantu organisasi dan rekan kerja dengan melakukan hal-hal kecil yang sebenarnya itu nggak diwajibkan kepada mereka, tapi sangat membantu organisasi dan membuat kenyamanan, gitu ya. Jadi hasil meta-analisis menunjukkan bahwa karyawan yang puas dengan pekerjaan mereka dan berkomitmen untuk organisasi lebih mungkin untuk bekerja secara ekstra. OCB-nya menjadi lebih tinggi dari karyawan yang tidak puas dengan pekerjaan mereka. Jadi kalau kita udah puas dengan pekerjaan kita, komitmennya menjadi tinggi. Ketika kita diminta untuk mengerjakan hal lain yang bukan merupakan bagian dari pekerjaan kita bisa dengan senang hati melakukannya. Tapi kalau seandainya komitmennya rendah, jangankan pekerjaan ekstra gitu ya, pekerjaan yang harusnya menjadi kewajiban kita aja menjadi terasa berat gitu ya untuk dikerjakan. Jadi seperti itu. Sudah di slide terakhir ini bahas tentang kepuasan kerja, kompleks sekali ya. Nanti kalian bisa baca lagi, kemudian dengarkan lagi materi yang saya sampaikan, sehingga kalian bisa dapat pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan materi ini. Sampai sejauh ini ada yang mau bertanya? Ada? Apa sudah cukup jelas? Sepertinya sudah mengantuk semua juga ya. Saya sudah menjeracau dari tadi. Silakan kalau ada yang bertanya boleh disampaikan di sini atau nanti bisa diajukan di WAG-nya. Ini sudah jam 9:30. Janji saya tidak akan memberikan materi yang banyak-banyak dalam satu waktu bersamaan. Satu-satu aja tapi kalian bisa memahami. Nanti 2 materi lagi akan menyusul. Bisa besok atau lusa
mudah-mudahan selesai sebelum Lebaran. Kalau nggak bisa kita lanjutkan setelah Lebaran nanti ya untuk review materinya. Terima kasih untuk kehadirannya sudah mau join hari ini, kurang lebih 1 jam lebih sedikit gitu ya. Kalian sudah bersama saya untuk mereview materi ini. Bila ada pertanyaan boleh disampaikan di WAG. Kalau seandainya ada yang masih belum dipahami gitu ya atau ingin dijelaskan kembali, dengan senang hati akan saya jelaskan kembali. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat kuliah kembali buat yang ada jadwal kuliah hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.